Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, Zat yang selalu menyayangi kita, mencintai kita, meskipun sebagai hamba kita masih banyak berbuat dosa, masih banyak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, masih sering meninggalkan apa yang Allah perintahkan, tapi Allah masih memberikan kita anugerah. Allah masih memberikan kita kenikmatan. Allah masih mencintai kita. Allah masih menyayangi kita semua. Meskipun kita mungkin pada saat ini hidup kita masih berlumuran dosa, tapi Allah masih merahmati kita semua. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin dan tidak akan pernah mengecewakan kita sebagai seorang hamba. Meskipun kita sebagai seorang hamba sering sekali mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan yang penuh keberkahan ini menjadi titik balik kita, menjadi bulan yang bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, menjadi hamba yang mungkin setelah sekian lama menjadi hamba yang lupa akan Allah. Pada bulan yang penuh keberkahan ini hati kita diberikan hidayah, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Sedih kita ya. Subhanallah, kita kadang berpikir dari kita lahir sampai kita sekarang ini, antara perbuatan yang Allah ridhoi dengan perbuatan yang tidak Allah ridhoi banyak kan mana? Kalau kita hitung-hitung, ternyata dosa kita, kesalahan kita selama kita hidup ini, ya Allah, begitu banyak sekali. Tapi Allah masih memberikan kita rizki, Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kehidupan. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Maka para jamaah, sangatlah patut dan sangatlah wajib bagaimana kita menjadi seorang hamba yang senantiasa, pertama, menjadi hamba yang bersyukur, kedua, menjadi hamba yang gemar beristighfar. Karena barangkali kesempitan, kehancuran, kesusahan dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua hal yang sering kita lupa, yaitu kita sering lupa bersyukur dan kita sering lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kita hitung-hitung, coba
kita hitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa. Yang kemudian ketika kita mau melakukan bersyukur, pasti hati kita akan damai. Bahkan dalam keadaan kesusahan sekalipun, ketika hati kita bersyukur, hati kita akan begitu damai. Hati itu akan tenang. Kebahagiaan itu hanya ada pada satu tempat, yaitu di sini. Kebahagiaan hanya ada pada hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di awal kajian ini saya harus menyampaikan seperti ini? Karena apa yang saya sampaikan di awal ini berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan dalam materi ini, yaitu bagaimana kita akan bisa menarik yang namanya kekayaan. Karena yang namanya kekayaan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita melakukan ini kemudian mungkin belum juga mendapatkan apa yang kita hajatkan, jangan salahkan amalannya, tapi makanya kita harus perbaiki dulu rasa syukur kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting saya sampaikan, ibarat daun para jamaah, daun talas ketika kita sebagai seorang hamba yang tidak mau bersyukur, tidak mau beristighfar, ketika daun itu dikasih air, dia itu kalis, tidak meresap. Saya tidak ingin memberikan sebuah amalan yang mana ketika amalan ini seperti air yang jatuh pada sebuah daun talas yang hanya lewat tanpa berbekas. Makanya agar amalan-amalan kita berdampak atau makbul dalam bahasa kitabnya setelah kita amalkan, termasuk amalan ini yaitu amalan menarik kekayaan dari segala penjuru, agar Allah kabulkan, bisa Allah berikan kepada para pengamalnya. Yang pertama adalah kita harus mendawamkan yang namanya istighfar dan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, jamaah yang dari Indonesia, jamaah dari Thailand, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Kuala Lumpur, Arab Saudi, Qatar, banyak ya, alhamdulillah. Kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga panjenengan semua selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan rizki yang melimpah, selalu diberikan barokah, selalu diberikan kemudahan dalam segala aktivitas panjenengan, selalu diberikan jalan keluar dalam segala permasalahannya. Para jamaah yang mungkin masih punya hutang, Allah berikan pertolongan, Allah berikan keajaiban sehingga Anda semua bisa lepas dari lilitan yang namanya hutang. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kajian ini saya akan membacakan satu amalan yang bersumber dari sebuah kitab. Jadi amalan ini itu bukan karangan saya. Jangan dikira saya mengarang amalan ya. Amalan yang sangat luar biasa yang terdapat dalam sebuah kitab kuning. Jadi kitabnya seperti ini. Kalau di pesantren namanya kitab kuning, gak ada harokatnya. Jadi untuk membaca kitab seperti ini itu ya kita perlu belajar yang namanya ilmu nahwu, ilmu shorof dan lain-lain. Tapi Anda cukup menyimak saja. Yang paling penting dicatat kemudian diamalkan. Makanya simak sampai selesai ya, biar Anda paham tata caranya, tartib poin-poin dari cara pengamalan amalan untuk menarik kekayaan ini. Namun sebelum saya lanjutkan, monggo seperti biasa marilah kita sejenak mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa mereka, menerima amal ibadah mereka, menempatkan orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
dan orang tua yang masih hidup dipanjangkan umurnya fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, wa fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita mendoakan orang tua kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a lil walidain fathur rizki. Mendoakan orang tua itu menjadi sebab rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap habis sholat, jamaah baca Fatihah kepada orang tua Anda. Doakan agar salah satu keberkahan dari mendoakan orang tua itu, kita mendapatkan barokah berupa dibukanya pintu rizki. Dan kemudian seperti yang Allah firmankan, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita sebagai anak, semasa kita hidup mau mendoakan orang tua kita, kelak ketika kita mempunyai anak, maka anak kita pun akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada orang tua kita. Makanya kalau panjenengan ingin mendapatkan mempunyai anak yang soleh, maka Anda harus menjadi anak yang soleh bagi orang tua Anda. Mustahil. Meskipun Anda berdoa, ya Allah berikan saya anak yang soleh, yang nurut, kalau Anda tidak nurut sama orang tua Anda, tidak soleh kepada orang tua Anda, bisa dikatakan mustahil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan amalannya. Jadi amalan ini bersumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar halaman 78. Yang mana kitab itu dianggit oleh Syekh, seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Jadi perlu saya tegaskan, amalan ini bukan sumbernya dari orang sembarangan, tapi amalan ini bersumber dari seorang ulama besar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yang tentu amalan ini sangatlah mustajab karena bukan dari orang sembarangan, tapi dari orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Dalam kitabnya halaman 78, beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ja'far Al-Khalidi, qala, ini saya maknai secara pesantren dulu ya, nanti saya terjemahkan kepada bahasa Indonesia. Qala ngendika sapa Syekh Ja'far Al-Khalidi, Syekh Ja'far Al-Khalidi, ini setuhune ingsun lama wada'tu, sumangsane balik sapa ingsun, balik dari menuntut ilmu, balik dari tempat seorang ulama, dari majelis atau pondok yang dipunya Syekh Abul Hasan As-Sufi, dari tempat taklimnya atau pondoknya Syekh Abul Hasan As-Sufi. Beliau berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai guruku, wahai mursyidku, alimni, mulango sopo siro ni ing ingsun sayan ing suwiji-wiji tantafi'u kang bisa manfaati opo syek bihi ing ingsun.
Faqala, maka ngendika sapa Syekh Abul Hasan As-Sufi, ngendika idza aradda nalikane ngarepaken sapa sira jam'an mali ing kumpule harta benda awil mustarinan atau mengumpulkan. Kalau mustarinan bahasa Jawanya ini wong kang tuku ya, au qada ali hajati atau duweni hajat sapa sira faqra, maka bacalah atau maca sapa sira hadzal ayata ing ikilah ayat. Jadi gini bahasa Indonesianya. Dalam kitab Khazinatul Asrar ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Ja'far Al-Khalidi. Beliau ketika hendak pulang dari majelisnya gurunya yang bernama Syekh Abul Hasan As-Sufi, beliau meminta kepada gurunya satu amalan yang bernama Abul Hasan, Syekh Abul Hasan meminta satu ilmu yang ilmu itu bermanfaat untuk Syekh Ja'far ketika sudah pulang. Kemudian Syekh Abul Hasan berkata, ketika kamu, kata Syekh Abul Hasan kepada Syekh Ja'far Al-Khalidi, idza aradta, ketika kamu menginginkan jam'an mali, menginginkan harta yang berlimpah. Harta itu mal itu harta benda, uang, kekayaan, rumah, apapun itu, awil mushtarinan, atau kamu ingin mempunyai pelanggan, pembeli, au qadu ali hajati, atau kamu memiliki hajat tertentu, faqra hadzal ayah, maka bacalah ayat ini. Nah, jadi seperti itu yang tertulis dalam kitab Khazinatul Asrar. Jadi misalnya Anda pengen mempunyai harta yang melimpah, mungkin misalnya Anda pada saat ini mohon maaf hidupnya sedang pas-pasan, uang juga sedikit, tanah nggak punya, sawah nggak ada, pengen haji nggak punya biaya, apalagi mau nyekolahin anak juga kekurangan, hutang menumpuk, ya faqra hadzal ayah, maka bacalah ayat ini. Kemudian misalnya Anda awil mushtarinan, atau Anda seorang pedagang kemudian ingin dagangannya laris, au mushtarinan, jadi dikumpulkan pembeli-pembeli untuk membeli jualan Anda, maka faqra hadzal ayah, bacalah ayat ini. Au qadu ali hajati, atau Anda mempunyai hajat. Ya, hajatnya orang itu kan macam-macam ya. Saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik hajat Anda. Yang tahu hajat Anda juga Anda sendiri. Misalnya sebagai contoh, hajatnya pengen lunas hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, hajat. Faqra hadzal ayah, maka bacalah ayat ini, kata Syekh Abul Hasan As-Sufi kepada Syekh Ja'far Al-Khalidi. Ayatnya seperti apa? Anda siapkan pulpen, siapkan kertas. Nanti di akhir video akan saya terangkan cara membacanya, waktu membacanya, jumlah membacanya yang diijazahkan oleh para ulama. Jadi ketika Anda ingin menarik harta yang belum Anda miliki, ingin memiliki banyak uang, ingin mempunyai sawah, tanah, rumah mewah, ingin dagangannya laris, atau hajat Anda pengen lunas hutang, maka bacalah ayat ini, ayat surat Al-Imran ayat 9 yang bunyi ayatnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha
Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Imran ayat 9. Jadi ayatnya seperti itu. Anda tulis, Anda catat, screenshot juga tidak apa-apa, nanti dicatat di buku. Jadi ayatnya cukup sedikit ya. Al-Imran ayat 9. Nah, terus cara membacanya seperti apa? Nah, ini yang penting harus Anda simak baik-baik. Simak baik-baik agar tidak salah. Semua amal ibadah, semua amalan itu ada ilmunya. Maka ada sebuah syair yang bunyinya gini. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan ibadah itu tidak akan diterima atau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, kalau tidak didasari dengan ilmu tuqbalu, tertolak gitu ya. Bahkan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Anda dikasih jarum, Anda nggak tahu ilmunya menjahit. Apakah ketika Anda dikasih jarum dan kain akan menjadi sebuah baju? Tentu tidak. Begitu pula dengan amalan. Jadi amalan ini ada ilmunya, ada caranya gitu ya. Jadi cara mengamalkan amalan ini itu akan saya jelaskan bagaimana jumlahnya, waktunya, biar makbul ya, biar mustajab. Makanya simak, saya jelaskan poin per poinnya. Jadi sambil Anda menyimak, Anda tulis ayatnya. Jadi untuk pengamalannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk cara pengamalannya yang pertama Anda bisa membaca ayat ini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad, sebanyak 7 kali atau 21 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi setiap selesai Anda sholat 5 waktu, Anda baca ayat ini sebanyak 7 kali atau 21 kali. Kan di channel banyak nih amalan-amalan yang dibaca setiap selesai sholat. Itu bisa digabungkan. Setelah mengamalkan amalan yang pertama, bisa Anda tambahi amalan ini, membaca ayat Al-Imran ayat 9 sebanyak 7 atau 21 kali. Jadi dibaca setelah Anda membaca, misalnya Anda membaca 7 kali. Kemudian diakhiri dengan membaca sholawat. Minimal sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Pokoknya sholawat, baca sholawat. Anda baca ayatnya 7 kali, Anda baca sholawatnya 7 kali. Setelah Anda baca sholawat, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa Anda. Jadi berdoa menggunakan bahasa Anda, pakai bahasa Indonesia lah, kita orang Indonesia. Ya Allah, saya minta saya dikumpulkan dengan harta yang melimpah dan barokah ya Allah. Saya minta diberikan harta, diberikan uang, diberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah gitu ya. Jadi terserah doanya, pokoknya yang berkaitan dengan hajat Anda yang menginginkan harta benda. Ya Allah,
Saya meminta harta, jika harta itu jauh dekatkanlah ya Allah. Jika harta itu ada di bumi keluarkanlah, jika harta itu ada di langit turunkanlah. Pokoknya berdoa apapun pakai bahasa Anda yang berkaitan dengan hajat duniawi. Kemudian cara yang kedua, tadi cara yang pertama bisa Anda lakukan. Kemudian cara yang kedua adalah Anda bisa membaca ayat ini sebanyak 111 kali. 111 kali setiap selesai sholat duha dan sholat tahajud atau sholat hajat. Jadi kemarin saya juga sudah berbagi tentang amalan membaca surat Inna A'tayna Kal Kautsar setelah sholat duha. Nah, ini ada tambahan lagi, Anda bisa menyambung dengan amalan ini, yaitu membaca surat Al-Imran ayat 9 sebanyak 111 kali setiap selesai sholat duha, sholat tahajud, dan sholat hajat. Jadi setelah Anda membaca 111 kali, Anda baca sholawat ini. Anda baca ayat ini 111 kali, Anda baca sholawat juga 111 kali. Setelah baca sholawat, Anda berdoa lagi sesuai dengan hajat Anda. Ya Allah, saya minta dikumpulkan dengan harta yang melimpah ruah, gitu ya, yang barokah. Jika harta itu ada di utara, dekatkanlah. Jika harta itu ada di selatan, datangkanlah. Jika harta itu ada di barat, temukanlah. Jika harta itu ada di bumi, keluarkanlah. Jika harta itu ada di langit, turunkanlah kepada saya ya Allah. Ya, itu bahasanya beda-beda ya, jadi nggak harus persis dengan apa yang saya ucapkan. Masalah doanya ya kondisional saja. Kemudian cara yang ketiga, jadi Anda mempraktekkan ada beberapa cara yang silahkan sesuai dengan kemampuan Anda ya. Mau cara pertama, mau cara kedua, mau cara ketiga. Yang paling pasti Anda amalkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keistiqomahan, pasti Allah kabulkan. Nah, untuk cara yang ketiga, Anda bisa membaca ayat ini sebanyak 1000 kali. 1000 kali dibaca di malam hari. Ya, dibaca 1000 kali ayat Al-Imran ayat 9 ini 1000 kali. Gak lama 1000 kali itu. Orang Anda nonton TikTok ya jam-jaman, nonton TV juga jam-jaman. Ustadz, ini kok amal ini lama banget 1000 kali. Anda ngopi, Anda ngobrol ngalor ngidul, nggak betah kan? Ketika diberikan amalan dengan jumlah sekian, kok lama sekali, saya nggak kuat. Coba lihat diri Anda misalnya, berapa jam ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon, itu kan bahkan mungkin nggak ada manfaatnya. Kadang malah merasani tangga, ngerendengi tonggo, ngalor ngidul, ngetan ngulon, melakukan hal-hal yang gak ada manfaat. Sisakanlah waktu Anda untuk mengamalkan ini. 1000 kali. 1000 kali Anda baca seperti tadi, cara pertama, cara kedua, tetap baca sholawat. Kalau yang 1000 kali ini itu bisa setiap 100 kali Anda membaca ayat ini, Anda baca sholawat 10 kali. Kemudian 100 kali baca sholawat 10 kali, kemudian berdoa sesuai hajat Anda. Setelah selesai berdoa, ulangi lagi 100 kali lagi. Pokoknya 1000 ini Anda baca 100 kali, baca sholawat 10 kali, berdoa, ulangi terus sampai 1000 kali membaca ayat ini. Kemudian cara yang terakhir ini bisa Anda amalkan, tidak harus setiap hari. Ketika Anda mempunyai hajat khusus atau hajat tertentu, atau yang pengen cepet lah bahasanya, ini bisa membaca ayat ini sebanyak 15.000 kali. Kuat Anda? Kuatlah, saya aja kuat, masa panjenengan enggak. Kalau kita punya hajat, jangankan 15.000 kali, 100.000 kali juga kalau memang kita sedang menginginkan pertolongan dari Allah, gas gitu kan ya, harus dilakukan. Jadi baca 15.000 kali. Misalnya Anda punya jualan nih, punya toko, minimal ya setahun sekali lah. Kalau yang 15.000 kali ini minimal setahun sekali Anda mengamalkan yang 15.000 kali ini.
15.000 kali ini diamalkan, kemudian Anda menyiapkan gula pasir. Gula pasir, kemudian gula pasir ini dicampurkan dengan air. Dicampurkan dengan air, Anda membaca ayat tadi 15.000 kali. Kemudian setiap 1.000 kali Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap 1.000 kali Anda juga membaca sholawat 10 kali. Doanya apa? Kalau Anda punya jualan, ya berdoa, ya Allah, semoga jualan saya laris. Kumpulkanlah para pembeli, datangkanlah pembeli dari utara, selatan, barat, timur. Tiupkan kepada air yang sudah gula pasir. Wah, ulangi terus sampai dengan 15.000 kali. Kemudian setelah itu air yang sudah Anda kasih gula, sudah dibacakan ayat Al-Imran, bisa Anda siram-siramkan ke tempat jualan Anda atau ke tempat usaha Anda jika usaha Anda ingin lancar. Atau misalnya Anda punya hajat tertentu, ya misalnya hajat orang itu kan banyak, pengen jadi pegawai, pengen jadi PNS, pengen jadi DPR, ya pengen jadi apa. Jadi tetap baca 15.000 kali dengan cara tadi. Setiap 1.000 Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hajat yang Anda inginkan. Insya Allah, biiznillah, insya Allah, karena ini amalan bukan dari saya, tapi dari wali Allah, dari kekasih Allah. Insya Allah sangatlah mustajab, sangatlah makbul, ya. Yang paling penting istiqomah dengan penuh keyakinan, dengan penuh barokah. Yang penting yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada dawuh al-istiqomah tu khairu min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih dahsyat daripada 1.000 karomah. Makanya amalkan dengan penuh istiqomah. Dan saya bacakan sahut ijazahna, ajastukum barakallah, wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ijazah dari Syekh Muhammad Haqi An-Nazili ini bisa membuat perubahan yang besar dalam hidup Anda, dalam kehidupan panjenengan yang mungkin rezekinya sedang sedikit, Allah banyakkan. Yang mungkin jualannya sepi, Allah lariskan. Yang mungkin misalnya hutangnya banyak, dililit hutang, diberikan kemudahan, ya bismillah, Allah makbulkan. Dan bagi para jamaah yang mungkin ingin diikhtiarkan, misalnya yang namanya orang kadang waktunya terbatas, saya sudah menyediakan juga ikhtiar air ruqyah jalbi rizki, air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz, doa-doa khusus, dan ya wirid-wirid yang ada yang 15.000, ada yang berapa, sesuai dengan hajat panjenengan. Insya Allah kalau bicara Fatihah Al-Quran gak ada habisnya, manfaatnya ini gak ada habisnya. Yang pasti insya Allah untuk yang baik-baik, ya berkah air ruqyah yang sudah bacakan Al-Quran 30 juz ini, hati Anda akan tenang. Kalau hati Anda tenang, meskipun hutangnya banyak, hatinya tenang, bisa berpikir dengan jernih, kemudian Allah akan memberikan jalan keluar. Anda akan menemukan jalan yang mudah. Yang jualan juga ya insya Allah, yang bikin laris itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya kepada Allah dengan barokah Al-Quran yang dibacakan kepada air jalbir rizki, insya Allah yang sepi laris manis biiznillah. Yang mungkin ada jamaah yang terkena puhul sihir, rumahnya dikasih tanah kuburan, usahanya sepi, insya Allah makbul untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Ada juga jamaah yang kemarin setelah minum air ruqyah jalbi rizki ini kakinya keluar pasir, yaitu tanda-tanda orang terkena sihir kan seperti itu. Yang anaknya nakal, insya Allah jadi anak yang nurut. Ya pokoknya yang baik-baik lah insya Allah. Saya nggak menjual, ya, jadi saya nggak menjual, saya hanya mengikhtiarkan, nggak ada harga. Kalaupun mau infak ya seikhlas Anda. Semoga bermanfaat. Bisa hubungi saya melalui WhatsApp, ya, atau klik link di deskripsi.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Seberapa sulit saat ini kehidupan Anda, kata sahabat Ali, yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyaknya kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.